dari kelas 11 F3. Aku sendiri Rahmadini. Dan aku Lulu Maftuah. Aku Listiana Raziza. Nah, jadi di sini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang apa sih itu kebijakan moneter. Oke guys, sebelumnya udah disinggung ya tentang apa sih itu inflasi. Jadi inflasi itu adalah kenaikan suatu harga barang yang dimana terjadi akibat beredarnya uang itu terlalu banyak ketimbang jumlah barang, sehingga terjadinya kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, ngomong-ngomong tentang kebijakan moneter nih, menurut kamu nih kebijakan moneter itu apa sih? Menurut aku ya, kebijakan moneter itu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maksudnya itu gimana sih? Kan tadi udah kita bahas nih bahwa inflasi terjadi akibat ada jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak sehingga nilai uang jadi tidak ada harganya, sehingga pemerintah mengambil kebijakan moneter untuk kestabilan ekonomi di masa yang akan datang. Oke guys, jadi dari penjelasannya Lulu tadi, kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar peredaran uang di masyarakat itu tetap stabil. Nah guys, tadi udah dijelasin ya tentang apa itu kebijakan moneter. Nah sekarang kita lanjut ke tujuan kebijakan moneter. Menurut kamu itu tujuan kebijakan moneter itu ada apa aja sih? Nah, aku tahu dari materi sebelumnya yang udah kita pelajari itu kebijakan moneter itu ada 5. Yang pertama ada stabilitas ekonomi, yang kedua ada kesempatan kerja, yang ketiga ada kestabilan harga, yang keempat ada neraca pembayaran internasional, dan yang kelima ada menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi kan kamu bilang ada menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Itu maksudnya gimana sih? Menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi itu supaya ketika pemerintah mengambil posisi atau mengambil kebijakan, harga-harga bisa stabil dan tidak naik lagi. Kemudian bisa juga untuk memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah itu guys, tadi udah dijelasin sama Lilis tentang tujuan kebijakan moneter. Nah selanjutnya ini ada jenis-jenis kebijakan moneter. Jadi jenis-jenis kebijakan moneter ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter konstruktif. Untuk yang pertama itu ada kebijakan moneter ekspansif. Yang pertama adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Yang kedua, membeli surat berharga dari pemerintah. Yang ketiga, menurunkan cadangan wajib. Yang keempat, kebijakan kreatif longgar. Yang pertama nih, ada meningkatkan tingkat suku bunga. Kebijakan ekspansif dari kebijakan moneter ini kan terjadi pada saat stabilitasi ekonomi di Indonesia itu stabil ya. Jadi saat perekonomian stabil, sehingga pemerintah berusaha untuk menurunkan tingkat suku bunga. Nah, aku punya pertanyaan nih. Kalau misalkan suku bunga itu turun, orang-orang lebih suka menabung apa meminjam? Nah guys, jadi di sini pertanyaannya. Jadi kalau tingkat suku bunganya itu turun, orang-orang lebih suka menabung atau meminjam? Jadi jawabannya itu lebih suka meminjam ya. Karena apa? Karena pemerintah ini kan mengambil kebijakan ini agar kalau masyarakat itu meminjam dari bank itu bisa untuk menjalankan usaha, yang dimana ketika usaha itu berkembang, pendapatan juga akan bertambah dan tingkat konsumsi meningkat sehingga perekonomian pun akan stabil. Nah guys, tadi udah dijelasin tentang apa sih itu jenis-jenis moneter, kebijakan moneter. Yang selanjutnya ini ada instrumen kebijakan moneter. Menurut kamu itu ada apa aja sih instrumen kebijakan moneter ini? Nah, instrumen kebijakan moneter itu yang pertama ada fasilitas diskonto atau diskon rate, yang kedua ada operasi pasar terbuka. Kan kalau dalam kebijakan ekspansif tadi dijelaskan bahwa dilakukan dengan membeli surat berharga. Tapi kalau dalam instrumen kebijakan moneter ini adalah dengan cara
melakukan operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan jalan menjual surat berharga. Berarti surat berharganya diberikan kepada masyarakat, kemudian uang dari masyarakat masuk ke Bank Indonesia. Agar apa? Agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak. Nah, oke. Jadi kan tadi udah dijelasin tentang operasi pasar terbuka. Nah, sekarang aku mau nanya nih lo. Kan tadi udah dijelasin sama Lilis tentang apa sih itu operasi pasar terbuka. Nah, tadi kan ada fasilitas diskonto. Maksudnya itu apa sih fasilitas diskonto itu? Menurut aku sih kebijakan diskonto itu dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga. Kalau di ekspansif tadi adalah menurunkan tingkat suku bunga, sehingga kembali lagi bahwa kebijakan diskonto ini dilaksanakan saat kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Rama, nah sekarang gantian aku nanya ya. Apa tuh? Kan tadi udah dijelasin sama lu kalau di kebijakan diskonto itu tingkat suku bunganya naik. Nah kalau tingkat suku bunganya naik itu orang-orang lebih suka menabung apa meminjam sih? Oke. Nah guys, jadi kalau tingkat suku bunganya itu naik, orang-orang ini lebih suka menabung ya. Karena apa? Karena berarti kan jumlah uang ini masuk ke dalam bank. Jadi agar apa? Agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak sehingga inflasi itu bisa dikendalikan. Nah guys, cukup sekian ngobrol-ngobrol singkat dari kita tentang kebijakan moneter. Mohon maaf bila penjelasan kami kurang dimengerti atau ada yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.